Mas Bahi difitnah? Tonton dan simak video ini. Dan dimasukkan dalam lingkarannya Mas Beki untuk diangkat derajatnya. Cuman dalam prosesnya itu ternyata mereka diajak bersetubuh dengan alasan Mas Beki bisa menikahkan dirinya sendiri. Setelah adu dengkul, si korban ini diajak berhubungan badan. Kalau nggak mau, dipaksa. Metafakta mereka mengistilahkan. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian. Sudah banyak korban yang berani buka suara, namun masih banyak yang nggak percaya dan mereka membela si pelaku. Bahkan tidak sedikit yang menganggap hal itu fitnah belaka. Nggak perlu main fitnah-fitnahan kayak gitu. Main yang gentle. Terkait hal ini, jika berdalil dari kacamata ilmiah, maka pengakuan dari beberapa korban, baik yang masih nyantri maupun yang sudah alumni, patut dihipotesa sebagai suatu data yang benar. Namun karena ini adalah analisa sosial dan adanya statement yang mengatakan bahwa kasus itu adalah fitnah, maka seseorang harus pula menganalisis hubungan antar korban. Jika hubungan antar korban tidak ada yang mengindikasikan rencana terselubung yang sama atau sekongkol, maka pengakuan dari para korban dapat diduga sebagai data yang benar atau hal yang dialami korban benar-benar terjadi. Lebih-lebih kejadian ini menyangkut harga diri, sekali lagi harga diri korban dan keselamatan dirinya. Sebab ketika korban membuka suara, maka korban tidak hanya akan tertimpa ancaman atau intimidasi dari simpatisan pelaku, tetapi juga tersebarnya aib tentang diri korban itu sendiri. Hal ini perlu juga menjadi pertimbangan atas kasus ini hingga disimpulkan sebagai fitnah atau bukan. Selanjutnya, setelah korban terduga pencabulan tertangkap, muncul tayangan pembelaan dari sekelompok yang diduga santri dengan menampilkan sosok wanita sebagai juru bicara. Sangka kasus pencabulan. Para santri menilai telah terjadi rekayasa dari kasus hukum yang menjerat MSA pada tahun 2019 lalu dan meminta polisi menghentikan proses hukumnya. Sebuah pertanyaan akan muncul. Apakah yang dibela pesantrennya atau oknum terduga pencabulan? Jika dugaan itu benar, alias bukan fitnah, sanggupkah mereka, para santri tersebut, menanggung dosa dari kesalahan dilakukan oleh terduga? Kemudian jika kejadian ini akan menimpa keluarganya atau putrinya, apakah mereka juga akan membela si pelaku sebagaimana sikapnya yang ditampilkan di dalam sebuah video? Oleh karena itu, memberikan kesempatan kepada pihak berwenang untuk menangani kasus ini merupakan sikap yang paling bijak, daripada membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri sebelum muncul hasil investigasi dari pihak berwenang. Berikut ini beberapa cuplikan pengakuan korban dari berbagai channel. Saya tidak terima dengan tindakan asusila yang telah diperbuat oleh Mas Beli terhadap saya dan juga teman-teman saya. Dan saya mau Mas Beli dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum di negara Indonesia. Fakta juga berhasil bertemu Eko, nama yang sengaja kami samarkan. Eko adalah orang yang pernah menjadi santri di pesantren Sidikiah. Kepada tim Fakta, Eko menyebutkan bahwa dia pernah bertemu dengan 8 orang korban dari Beki. 8 korban yang bertemu dengan Eko, kesemuanya mengadukan apa saja yang dilakukan oleh Beki dalam proses perekrutan tenaga kesehatan di Rumah Sehat Tentrem Puri Semanding Pelangaan Ploso, Jombang, Jawa Timur. Setelah adu dengkul, si korban ini diajak berhubungan badan. Kalau nggak mau, dipaksa. Ya. Saat ini ada 5 korban yang kami dampingi dan pelapor berinisial MNK berusia 19 tahun pada saat kejadian. Dan kondisinya korban saat ini tentu saja sangat was-was, sangat getir sekali mengupdate perkembangan langkah hukum dari kepolisian untuk melakukan penangkapan paksa. Ini korban sendiri menjadi korban pelecehan ini kapan persisnya, Mbak Ana?
Persis kejadiannya itu pada Mei 2017, Mbak, bermula dari open recruitment yang coba digagas oleh tersangka pada Beberapa saat tahun yang lalu ya. Oke. Nah, pada saat itu open recruitment di mana di situ ada prasyarat harus mengikuti prosesi interview. Nah, pada saat proses interview di situ satu persatu korban masuk ke dalam ruangan tertutup di mana hanya ada pelaku dan juga korban yang diinterview. Nah, disitulah terjadinya kasus perkosaan di mana korban diperdaya, kemudian ditransformasikan pemahaman-pemahaman yang seolah membenarkan perilaku kekerasan seksual yang dialami. Itu termasuk modus mengatakan bahwa dirinya itu bisa menikahkan dirinya dengan siapapun perempuan yang dia kehendaki, seperti itu.